Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan bidang sastra di masa dinasti Abbasiyah. Berikut ini beberapa faktor penyebab perkembangan bidang seni dan sastra di masa dinasti Abbasiyah. Antara lain: 1. Stabilitas politik dalam negeri. 2. Tercapainya kesejahteraan masyarakat. 3. Sistem pendidikan yang sangat maju dan rasa cinta ilmu yang mendalam. 4. Hubungan antar budaya yang semakin meningkat. 5. Penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepada para sastrawan. Dan 6. Kuantitas dan kualitas sastra yang makin meningkat. Adapun bentuk-bentuk karya sastra yang lahir pada masa ini antara lain: 1. Prosa. Prosa terdiri dari beberapa bagian, antara lain: yang pertama, kisah atau kisah, yaitu cerita tentang berbagai hal baik yang fiksi maupun non-fiksi. Kisah disusun menurut kronologi yang logis. Jenis-jenis kisah meliputi hikayat, kisah qasirah atau cerita pendek. Kisah-kisah di zaman dinasti Abbasiyah tidak hanya berisi cerita keagamaan, namun juga cerita filsafat. Yang kedua, amsal dan al-hikam atau kata mutiara ialah ungkapan singkat yang berisi nasihat dan pelajaran hidup yang bertujuan untuk membimbing kepribadian dan akhlak. Di masa dinasti Abbasiyah, peribahasa dan kata mutiara selalu dikaitkan dengan filsafat, sosial, dan politik. Tokoh terkenalnya ialah Ibnu al-Muqaffa yang bernama lengkap Abu Muhammad Abdullah Ruzbih bin Daduya. 3. Tarikh atau sirah, yakni mencakup sejarah beberapa negeri serta kisah perjalanan orang-orang terkenal. Kitab yang terkenal di masa ini ialah Mu'jam al-Ba'dan karya Yaqut Ar-Rumi, Tarikh al-Hindi oleh Al-Biruni, dan Kitab Al-Hayyawan oleh Al-Zahiz. Adapun para sastrawan yang menonjol di masa dinasti Abbasiyah antara lain: 1. Ibnu al-Muqaffa. Karyanya Khalilah wa Dimnah yang merupakan terjemahan sebuah hikayat berbahasa Sanskerta yang ditulis oleh seorang kasta Brahmana India bernama Baidaba. Judul asli dari buku tersebut adalah Pancatantra. 2. Abul Hamid Al-Khatib yang bernama lengkap Abdul Hamid bin Yahya Al-Khatib adalah sekretaris Khalifah dinasti Umayyah terakhir, meninggal di masa Khalifah Abul Abbas As-Saffah berkuasa. 3. Al-Zahiz bernama lengkap Abu Utsman bin Al-Kinani Al-Basri. Kata Al-Kinani menunjukkan asal sukunya yakni Kinanah, dan Al-Basri menunjukkan kota kelahirannya yaitu Basra. Karyanya yang paling terkenal yakni Kitab Al-Hayyawan, Kitab Al-Bayan wal Tabyin yang berisi tentang komunikasi manusia, dan Kitab Al-Bukhala yang berisi anekdot kisah orang-orang pelit. 4. Ibnu Qutaibah memiliki nama lengkap Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri Al-Murwazi. Beliau menulis lebih dari 60 buku yang berisi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Kitabnya yang paling terkenal ialah Uyun al-Akhbar. Adapun kitab-kitab yang di bidang sastra antara lain Adabul Khatib, Asy-Syair wa Asyura, dan sebagainya. Prosa yang terkenal pada masa ini ialah buku berjudul Alfu Lailah wa Lailah atau 1001 Malam. Kitab ini berisi kisah yang bersumber dari 3 kebudayaan besar dunia saat itu, yakni kebudayaan Persia, India, dan Arab. 2. Puisi di masa dinasti Abbasiyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penggunaan kata uslub atau seni dan ibarat baru. 2. Pengutaraan sajak merupakan pelukisan yang hidup. 3. Penyusupan ibarat-ibarat filsafat. Dan yang terakhir, munculnya banyak kritikus sastra pada masa ini. Tokoh-tokoh penyair pada masa dinasti Abbasiyah antara lain: 1. Abu Nawas. 2. Abu At-Tabiat. 3. Abu Tanam. 4.
Da'bal bin Ali Wazin al-Khuzai. 5. Al-Babsuri yang nama lengkapnya Abu Ubadah Walid al-Babsuri al-Qutbani. 6. Ibnu Rumi bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Abbas. 7. Al-Mutanabi yang bernama lengkap Abu Tayyib al-Kufi. 8. Al-Mu'ari yang bernama lengkap Abu Ala al-Mu'ari. Pada zaman Abbasiyah, banyak sekali sastrawan terkenal, bahkan sampai sekarang karya-karyanya pun banyak dilantunkan. Salah satunya karya Abu Nawas yang menulis puisinya di kala usia tua. Puisinya mengandung tema tobat, meminta ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosanya yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Dalam puisi itu ia tidak mengharapkan surga, tidak pula sanggup untuk masuk neraka. Yang ia minta ialah ampunan dari Tuhan. Berikut syairnya. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala akwa ala naril zahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru zambil azimi Zunubi mislu azazil rimali fahabli taubatan yada zalali wa umri nakisun fi kulli yaumi wa zambi zaidun kaifa timali Ilahi abdukal asi ataka mukiran bizunubi wa qad da'aka fa'in taghfir fa'anta li zaka akhlun wa in tajrun faman narzu siwaka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puisi di atas merupakan doa Abu Nuwas kepada Tuhan, yang artinya, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tetapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedangkan dosaku selalu bertambah, bagaikan aku menanggungnya. Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan telah memohon kepadamu. Maka jika Engkau mengampuni itu memang layak mengampuni.
Jika engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap? Mungkin sekian yang bisa dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.